Materi kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan anak dengan gangguan sistem imun dan darah. Kasus pertama yang kita pelajari adalah anemi. Anemia adalah berkurangnya hingga di bawah nilai normal jumlah sel darah merah, kuantitas hemoglobin dan volume paket red blood cell atau hematokritnya per 100 ml darah. Dengan demikian, anemi bukan suatu diagnosis, melainkan suatu cerminan perubahan patofisiologi yang mendasar yang diuraikan melalui anamnese yang seksama, pemeriksaan fisik, dan konfirmasi laboratorium. Pengkajian keperawatan yang sering ditemukan pada kasus anemi antara lain adalah kulit pucat atau berwarna keabu-abuan, begitu pula pada area kelopak mata dan pada daerah kuku, lemas, rewel, anoreksi, badan kurus, pika, serta perkembangan kognitif yang abnormal pada anak, mudah kena infeksi karena daya tahan tubuh lemah, mudah lelah, abnormalitas pada pertumbuhan, gangguan fungsi epitel, dan berkurangnya keasaman lambung, sklera, warna pucat pada bagian kelopak mata bawah. Diagnosa keperawatan yang sering terjadi dan muncul pada kasus anemi adalah intoleran aktivitas, risiko terhadap infeksi, defisit nutrisi, gangguan perfusi jaringan. Intervensi keperawatan yang bisa dilakukan antara lain jika mengalami intoleran aktivitas karena ketidakseimbangan suplai oksigen, maka kaji kemampuan aktivitas daily living-nya pasien. Kaji kehilangan atau gangguan keseimbangan, gaya jalannya, dan kelemahan ototnya. Observasi tanda-tanda vital sebelum dan sesudah aktivitas. Berikan lingkungan tenang, batasi pengunjung, kurangi suara bising, pertahankan tirai baring bila diindikasikan. Gunakan cara teknik menghambat energi. Anjurkan pasien istirahat bila terjadi kelelahan atau kelemahan, dan anjurkan pasien melakukan aktivitas semampunya tanpa memaksakan diri. Jika risiko tinggi infeksi, tingkatkan cuci tangan, beri perawatan pasien dengan aseptik, beri perawatan kulit, perineal dan oral dengan cermat, pantau batasi pengunjung, berikan isolasi bila memungkinkan, monitor suhu, catat tentang takikardi dan tanpa demam, berikan antiseptik topikal seperti antibiotik histamik dan kolaborasi dengan dokter. Jika terjadi nutrisi kurang, maka kaji riwayat nutrisinya, termasuk makanan yang disukai, observasi catatan makanan, masukan makan pada pasien, timbang berat badan setiap hari, berikan makanan sedikit dengan frekuensi sering di antara waktu-waktu makan. Observasi dan catat kejadian, muntah, flatus, dan gejala serta lainnya. Berikan batu higien mulut yang baik sebelum dan sudah makan. Gunakan sikat gigi halus untuk menyikat yang lembut. Berikanlah pencuci mulut yang diajarkan bila mukosa oral terjadi luka. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat dan diet. Kasus selanjutnya adalah leukemia. Leukemia merupakan penyakit akibat terjadinya proliferasi sel leukosit yang abnormal dan ganas, serta sering disertai dengan adanya leukosit jumlah berlebihan yang dapat menyebabkan terjadinya anemi trombositopenia. Kemudian, leukemia limfoid atau limfositik akut ini merupakan kanker jaringan yang menghasilkan leukosit yang imatur dan berlebihan sehingga jumlahnya yang menyerap ke berbagai organ seperti sumsum tulang dan mengganti unsur sel yang normal sehingga mengakibatkan jumlah eritrosit kurang untuk mencukupi kebutuhan sel T. Trombosit pun berkurang sehingga timbul perdarahan. Proses masuknya leukosit yang berlebih dapat menimbulkan hematomegali. Apabila terjadi pada hati, namun jika splenomegali
dan lain sebagainya. Pengkajian keperawatan yang sering ditemukan pada kasus leukemi yang disebabkan karena kegagalan sumsum tulang, maka pasien nampak pucat, alergi, dispneu karena iremi, demam, malaise, gambaran infeksi mulut, tenggorokan, kulit, pernafasan, dan infeksi lainnya, termasuk septikemia bila biasa ditemukan. Kemudian trombositopenia bisa ditemukan juga pada kasus yang demikian. Kemudian jika disebabkan karena infiltrasi organ, nyeri tulang, limfadenopati superspesial, kemudian splenomegali, hepatomegali, hipertrofi dan infiltrasi gusi, ulcerasi rektum, kelainan kulit, kemudian sindrom meningeal, sakit kepala, kemudian nausea, mual muntah, penglihatan kabur, dan diplopra. Kemudian diagnosa keperawatan yang kemungkinan terjadi adalah intoleran aktivitas, risiko infeksi, hipervolemi atau lebihan cairan, gangguan integritas kulit, dan defisit nutrisi atau risiko dan nyeri. Kemudian intervensi keperawatan yang bisa dilakukan antara lain adalah monitor tanda-tanda infeksi jika pasiennya kemungkinan risiko infeksi. Isolasikan pada pasien infeksi. Anjurkan anak memakai masker apabila mengalami neutropeni, jumlah leukositnya kurang dari 1000 mm3 dan tidak boleh menjalani kemoterapi. Monitor tanda perdarahan seperti PTGI, gusi berdarah, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian kemoterapi seperti prednison untuk efek anti-inflamasinya. Kemudian vincristin untuk anti neoplastiknya menghambat pembelahan sel selama metafase. Kemudian dan seterusnya dari obat-obat yang diberikan. Transfusi darah biasanya jika kadar Hb kurang dari 6 gram persen pada trombositopeni yang berat dan perdarahan masif dapat diberikan transfusi trombosit, dan bila terdapat tanda-tanda DIC dapat diberikan heparin. Kortikosteroid seperti prednison, cortison, dexamethasone setelah dicapai remisi dosis dikurangi sedikit demi sedikit dan akhirnya dihentikan. Sitostatika selain sitostatika yang lama 6-mercaptopurine atau 6-MP, kemudian rubidomisin dan berbagai nama obat lainnya. Pada waktu ini dipakai pula yang baru dan yang lebih paten seperti vincristin. Kemudian infeksi sekundaris dihindarkan, lebih baik pasien dirawat di kamar yang suci, bebas dari yang steril. Kemoterapi merupakan cara pengobatan yang terbaru setelah tercapai remisi dan jumlah sel leukemi cukup rendah 10⁻5 sampai 10⁻6. Imunoterapi mulai diberikan mengenai cara pengobatan yang terbaru yang masih dalam pengembangan. Kasus selanjutnya adalah DHF. DHF merupakan penyakit yang disebabkan karena virus dengue yang termasuk golongan arbovirus. Melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina, penyakit ini dikenal dengan sebutan demam berdarah dengue. Pengkajian yang sering ditemukan pada kasus demam berdarah adalah demam tinggi dan mendadak yang dapat mencapai 40 derajat Celcius atau lebih dan terkadang disertai dengan kejang demam, sakit kepala, anoreksi, nyeri perut kanan atas atau seluruh bagian perut dan perdarahan, epigastric discomfort, mual, muntah, uji termokuetnya positif, perdarahan kulit dapat berwujud memar atau juga berupa perdarahan spontan mulai dari petekie pada ekstremitas, tubuh dan muka, sampai epistaksis dan perdarahan gusi. Pada masa konvalesen, sering ditemukan eritema pada telapak kaki dan hepatomegali. Diagnosa keperawatan yang sering ditemukan antara lain hipertermi, kurangnya volume cairan, risiko shock, kurangnya nutrisi. Intervensi keperawatan yang bisa diatasi yang bisa dilakukan antara lain jika terjadi hipertermi, maka monitor perubahan suhu tubuh, nadi pernafasan serta tekanan darah, berikan kompres dingin pada daerah aksila dan lipatan paha, gunakan pakaian yang tipis untuk membantu penguapan, berikan antibiotik sesuai dengan ketentuan, libatkan keluarga di dalam melakukan kompres serta evaluasi perubahan suhu. Jika kurangnya volume cairan, monitor tanda vital, keadaan umum,
tanda-tanda shock, asupan, dan luaran. Berikan cairan intravena, pertahankan tetesan sesuai dengan ketentuan. Anjurkan anak untuk banyak minum, kaji perubahan produksi urin. Produksi urin kurang dari 25 ml per jam atau 600 ml per hari. Jika terjadi resiko shock, monitor penurunan jumlah trombositnya, HP-nya, HT-nya. Kemudian anjurkan anak untuk istirahat, gunakan sikat gigi lunak, pelihara kebersihan mulut, monitor tanda perdarahan, apabila terjadi perdarahan, kolaborasi dalam pemberian obat dan transfusi. Berikan antibiotik sesuai dengan ketentuan dan pertahankan kebutuhan cairan. Kasus selanjutnya adalah hiperbilirubin. Hiperbilirubin merupakan suatu keadaan pada bayi baru lahir, di mana kadar bilirubin serum total lebih dari 10 mg/sen. Pada minggu pertama, dengan ditandai dengan ikterus. Keadaan ini terjadi pada bayi baru lahir yang sering disebut dengan ikterus neonatorum, yang bersifat patologis atau lebih dikenal dengan hiperbilirubinemia, yang merupakan suatu keadaan meningkatnya kadar bilirubin di dalam jaringan ekstravaskuler sehingga konjungtiva, kulit, dan mukosa akan berwarna kuning. Keadaan tersebut juga berpotensi besar terjadi ikterus, yang merupakan kerusakan otak akibat perlengketan bilirubin indirek pada otak. Lalu, pengkajian apa yang sering ditemukan pada kasus hiperbilirubin? Kulit dan bagian putih mata bayi atau sklera berubah menjadi kuning. Warna kuning ini biasanya terjadi pada area wajah terlebih dahulu, kemudian turun ke badan dan seluruh tubuh. Kemudian anak menolak menyusu, lemas, adanya ikterus pada 24 jam pertama, peningkatan konsentrasi bilirubin serum 10 mg/sen atau lebih setiap 24 jam. Peningkatan konsentrasi bilirubin serum 10 mg/sen pada neonatus yang cukup bulan dan 12,5 mg/sen pada neonatus yang kurang bulan. Kemungkinan juga bisa terjadi asfiksia. Lalu diagnosa keperawatan yang sering terjadi adalah resiko injuri, resiko kurangnya volume cairan, gangguan integritas kulit, kemudian kurangnya pengetahuan pada keluarga dan resiko perubahan peran orang tua. Intervensi keperawatan yang bisa dilakukan jika terjadi resiko tinggi injuri, maka kaji dan monitor terhadap dampak perubahan kadar bilirubin, seperti adanya jaundice, konsentrasi urin, letargi, kesulitan makan, refleks moro, adanya tremor, iritabilitas. Monitor HB dan HCT dan catat penurunannya. Lakukan fototerapi dengan mengatur waktu sesuai dengan prosedur. Siapkan untuk melakukan transfusi tukar. Jika terjadi resiko injuri, bisa juga karena efek transfusi tukar, maka intervensinya adalah monitor kadar bilirubin, HB, HCT sebelum dan sesudah transfusi tukar tiap 4-6 jam selama 24 jam post transfusi tukar. Memonitor tekanan darah, mengaji temperaturnya, mempertahankan sistem kardiopulmonari, mengkaji kulit pada abdomen, ketegangan, adanya vomiting, cyanosis, mempertahankan kalori, kebutuhan cairan sampai dengan post transfusi tukar. Melakukan kolaborasi dalam pemberian obat untuk meningkatkan transportasi dan konjugasi, seperti pemberian albumin atau pemberian plasma dengan dosis 15-20 ml per kilogram berat badan. Dan albumin biasanya diberikan sebelum transfusi tukar, karena albumin dapat mempercepat keluarnya bilirubin dari ekstravaskuler ke vaskuler, sehingga bilirubin yang diikat lebih mudah keluar dengan transfusi tukar. Nah, tindakan selanjutnya adalah fototerapi. Fototerapi merupakan tindakan dengan memberikan terapi melalui sinar yang menggunakan lampu yang digunakan sebaiknya tidak lebih dari 500 jam untuk menghindari turunnya energi yang dihasilkan oleh lampu. Bagaimana cara melakukannya? Buka pakaian bayi agar seluruh badan kena sinar. Tutup kedua mata dengan penutup mata yang memantulkan cahaya. Jarak bayi dengan lampu kurang lebih 40 cm. Posisikan sebaiknya diubah setiap 6 jam. Lakukan pengukuran suhu 4-6 jam.
Periksa kadar bilirubin setiap 8 jam atau sekurang-kurangnya sekali dalam 24 jam. Lakukan pemeriksaan HB secara berkala terutama pada penderita mengalami hemolisis. Lakukan observasi dan catat lamanya terapi sinar. Berikan atau sediakan lampu masing-masing 20 watt sebanyak 8-10 buah yang disusun secara paralel. Berikan ASI yang cukup, yang dengan cara memberikan dengan mengeluarkan bayi dari tempat dan dibangku oleh ibunya. Kemudian penutup muka mata dibuka dan diobservasi adanya tidaknya iritasi. Tindakan transfusi tukar. Transfusi tukar merupakan cara yang dilakukan untuk mengeluarkan darah dari bayi untuk ditukar dengan darah yang tidak sesuai dengan atau patologis dengan tujuan mencegah peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Pemberian transfusi tukar apabila kadar bilirubin indirect 20 mg per set, kenaikan kadar bilirubin yang cepat 0,3 sampai 1 mg per jam, anemi berat dengan gagal ginjal, gagal jantung, dan kadar HB tali pusat 14 mg per set dan uji Direct positif. Cara pelaksanaan transfusi tukar adalah anjurkan pasien untuk puasa 3-4 jam sebelum transfusi tukar. Siapkan pasien di kamar khusus, pasang lampu pemanas, dan arahkan kepada bayi. Tidurkan pasien dalam keadaan terlentang dan buka pakaian pada daerah perut. Lakukan transfusi tukar sesuai dengan protap. Lakukan observasi keadaan umum pasien, catat jumlah darah yang keluar dan masuk. Lakukan pengawasan perdarahan pada tali pusat dan periksa kadar HB dan bilirubin setiap 12 jam. Perawatan setelah transfusi tukar dapat meliputi perawatan daerah yang dilakukan pada pemasangan kateter transfusi tukar dengan melakukan kompres natrium klorida fisiologis, kemudian ditutup dengan kasa steril dan difiksasi. Lakukan pemeriksaan kadar HB, bilirubin serum setiap 12 jam dan pantau tanda vital. Jika pasien mengalami kurangnya volume cairan, pertahankan cairan intake-nya, sediakan cairan perolahannya dan paraeretrannya melalui intravena. Monitor output-nya, produksi urinnya, warnanya. Kaji perubahan status hidrasinya dengan memonitor temperatur tiap 2 jam, serta mengkaji membran mukosa dan fontanel. Nah, jika pasien mengalami gangguan integritas kulit, tutup mata dengan kain yang tidak tembus cahaya. Mengatur posisi 6 jam, mengkaji kondisi kulit. Menjaga integritas kulit selama terapi dengan mengeringkan daerah yang basah untuk mengurangi iritasi serta mempertahankan kebersihan kulit. Selanjutnya adalah kasus morbili. Morbili ialah penyakit infeksi virus akut menular yang ditandai dengan 3 stadium. Stadium inkubasi, stadium prodromal, stadium erupsi. Campak adalah organisme yang sangat menular ini ditularkan melalui rute udara dari seseorang yang terinfeksi pada orang lain, atau dikatakan penyakit infeksi virus akut menular yang ditandai dengan 3 stadium: stadium kataral, stadium erupsi, stadium konvalesi. Nah, bagaimana pengkajian keperawatan pada kasus morbili? Ketika kita menghadapi pada stadium kataral atau prodromal yang berlangsung 4-5 hari, gejala yang kemungkinan terjadi adalah mirip dengan influenza, demam, malaise, batuk, fotofobia, konjungtiva, kemudian gejala khas timbulnya bercak komplit menjelang akhir stadium kataral dan 24 jam sebelum timbulnya eratum. Bercak komplit berwarna putih kelabu sebesar ujung jarum dikelilingi di eritema dan berlokalisasi dengan molar bawah, di gukalis dengan molar bawah. Pada stadium erupsi, gejala pada stadium kataral bertambah dan timbul eratmen di palatum durum dan palatum mol. Kemudian terjadi ruam eritomatosa yang berbentuk makula disertai meningkatnya suhu badan. Ruam mual timbul di belakang telinga, di bagian atas lateral tengkuk, sepanjang rambut di bagian belakang bawah, dan terjadi perdarahan dingin. Rasa gatal dan muka bengkak. Ruam mencapai bagian bawah pada hari ketiga dan menghilang sesuai dengan urutan terjadi pembesaran kelenjar getah bening dan leher bagian belakang. Splenomegali, diare dan muntah variasi mulut, yaitu measles dan morbi yang serta dengan perdarahan pada kulit mulut, hidung, dan tragus differens.
digestivus. Pada stadion kovalensi, gejala yang timbul mulai dari menghilang, kataral sudah mulai menghilang, erupsi menghilang juga, meninggalkan bekas di kulit berupa hiperpigmentasi dan kulit bersisik dan seperti bersifat patogenik. Nah, diagnosa keperawatan yang kemungkinan dan sering terjadi adalah jalan nafas tidak efektif, kemudian gangguan rasa nyaman jadi hipertermi, nutrisi kurang, gangguan persepsi sensorik, kerusakan integritas kulit, dan defisit perawatan diri. Intervensi keperawatannya adalah jika bersihan jalan nafas tidak efektif, maka observasi karakteristik batuknya, auskultasi bunyi nafas, dan catat adanya bunyi nafas tambahan. Berikan posisi semipolar, ajarkan teknik nafas efektif, kemudian kolaborasi dengan dokter dalam pemberian bronchodilator dan politik. Jika nyeri, lakukan observasi tingkat nyerinya, kemudian gangguan tidurnya, kemudian gelisahnya, kaji tipe lokasinya, intensitasnya. Berikan tindakan senyaman mungkin mengubah posisi pasien. Anjurkan pasien jika suhu tubuh menurun. Untuk mengurangi gatal dapat dimandikan dengan air hangat. Delegasi dalam pemberian obat, kolaborasi dalam obat analgesik dan antibiotik. Jika terjadi hipertermi, pantau suhu tubuh, berikan kompres hangat, anjurkan menggunakan pakaian yang tipis. Kolaborasi dalam pemberian antipiretik. Nah, secara umum penata laksanaan adalah perawatan isolasi sampai ruam hari kelima, bisa dihospitalisasi, lakukan kewaspadaan pernafasan, perhatikan tirat baring selama fase prodromal, berikan aktivitas tenang. Demam, anjurkan orang tua memberikan antibiotik, hindari menggigil, bila cenderung kejang lakukan kewaspadaan yang tepat. Perawatan mata, kemudian batuk, kemudian perawatan kulit untuk mengatasi masalah terjadinya komplikasi dari morbilium. Demikian materi kali ini, sampai ketemu dengan materi berikutnya.